Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasul dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kemudahan kepada kalian dalam menuntut ilmu. Anak-anakku, berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menulis teks eksplanasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan melihat dan memahami kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu satu, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Yang kedua, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Dalam menulis teks eksplanasi, kita harus memahami terlebih dahulu tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Sebetulnya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan bertegas dan perdalam tentang pola pengembangan teks eksplanasi. Baik, mari kita perdalam mengenai pola pengembangan teks eksplanasi. Pada dasarnya, untuk pola pengembangan teks eksplanasi itu dibagi dua besar ya. Yang pertama yaitu pola utama dan yang kedua yaitu pola selingan. Maksudnya, pola utama adalah pola yang sering digunakan dalam penulisan teks eksplanasi. Sedangkan pola selingan itu tambahan dari pola utama itu. Untuk pola utama itu dibagi tiga. Yang pertama yaitu pola kronologis, yang kedua pola kausalitas, dan yang ketiga adalah pola variasi kronologi dan kausalitas. Untuk pola selingan, itu yang pertama yaitu pola definisi, yang kedua pola ilustrasi, dan yang ketiga pola umum khusus. Bagaimana penjelasan dari pola-pola pengembangan teks eksplanasi satu persatu? Mari kita akan bahas. Pola kronologis yaitu teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Jadi pola kronologis adalah pola pengembangan teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Ini contohnya nih, proses terjadinya gunung meletus. Mula-mula suhu di sekitar akan naik dan mata air di sekitar akan menjadi kering. Lalu gunung akan mengeluarkan suara bergemuruh, kadang disertai getaran atau gempa kecil. Kemudian endapan magma terdorong dari perut bumi oleh gas bertekanan tinggi. Setelah itu, letusan gunung berapi menghasilkan lava, lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan yang panas. Perhatikan anak-anak, bagaimana pola kronologis ini digabungkan antara kalimat dengan kalimat, digabungkan oleh kata hubung yang menunjukkan waktu. Mula-mula, terus ada kata lalu, terus ada kata setelah itu. Itu adalah contoh atau kata-kata hubung yang menunjukkan pola kronologis.
Selanjutnya yaitu pola kausalitas. Apa itu pola kausalitas? Pola kausalitas yaitu teks yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Jadi teks eksplanasi bisa diuraikan, bisa disusun dengan hubungan sebab akibat. Kita lihat contohnya. Penampung limbah pabrik marmer PT CIM yang terletak di puncak Gunung Kapur, Desa Citata, Kabupaten Bandung, jebol. Akibatnya 21 rumah di sekitarnya hancur dan rusak berat diterjang longsoran limbah pada pabrik. Tidak ada korban tewas dalam musibah itu, tetapi sedikitnya 7 orang dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, kita lihat di sini ada kata akibat, ya. Ada akibatnya. Nah, jadi ini ada pola hubungan sebab akibat. Pola selanjutnya adalah pola variasi kronologis dan kausalitas. Apa itu anak-anak? Yaitu teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa, digabung atau divariasikan dengan disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Kita lihat contoh. Sejak tanggal 27 Februari 2020, pemerintah Arab Saudi menutup kegiatan umroh karena wabah virus corona atau COVID-19. Setelah lebih kurang 9 bulan ditutup, pertengahan September 2020, pemerintah Arab Saudi mengumumkan akan membuka kegiatan ibadah umroh secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hal ini dilakukan karena wabah COVID-19 di Arab Saudi sudah dapat dikendalikan. Kita lihat di sini. Yang pertama ada hubungan kronologis, yaitu sejak, tanggal, ya, setelah itu atau setelah lebih kurang 9 bulan, yaitu adalah hubungan kronologis. Terus disambung dengan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Hal ini dilakukan karena ini hubungan sebab akibat atau kausalitas. Jadi itu ya anak-anaknya. Jadi pola variasi kronologis dan kausalitas itu gabungan dari keduanya. Baik anak-anak, selanjutnya kita bahas yang termasuk pola selingan atau pola tambahan dari pola utama tadi. Untuk pola selingan, yang pertama yaitu pola definisi. Paragraf definisi adalah paragraf yang kalimat topiknya berupa definisi atau pengertian. Kita lihat contohnya. Handphone sangatlah berguna untuk kehidupan manusia. Di sini dijelaskan handphone atau smartphone adalah suatu bentuk pengembangan terbaru dari teknologi telepon nirkabel. Handphone punya banyak kegunaan, diantaranya mencari informasi, berkomunikasi, dan juga sebagai hiburan di kala sedang jenuh. Pola selanjutnya yaitu pola ilustrasi. Pola pengembangan paragraf dengan ilustrasi adalah pengembangan paragraf yang kalimat topiknya menyajikan suatu gambaran atau menuliskan suatu objek. Kita lihat contohnya, olahraga merupakan rangkaian kegiatan yang menyehatkan badan. Pasalnya, dengan berolahraga kita dapat terhindar dari penyakit. Misalnya saja dengan berenang, olahraga yang dilakukan di dalam air sangat berguna menyehatkan kesehatan paru-paru dalam bernapas. Selain itu, semua jenis olahraga dapat menyehatkan badan. Kita lihat ya, jadi semua uraian dalam kalimat itu menggambarkan atau menuliskan suatu kegiatan olahraga. Selanjutnya yaitu pola pengembangan umum khusus. Dalam pola ini, paragraf bisa diawali dengan hal yang bersifat umum, kemudian dirinci dengan hal yang bersifat khusus sebagai penjelas. Bisa pula sebaliknya, menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus terlebih dahulu, kemudian disimpulkan dengan hal yang bersifat umum. Dengan begitu, gagasan pokok paragraf terlihat jelas. Kita lihat contohnya. Ini contoh yang pertama yaitu umum khusus. Dalam melakukan sesuatu hal, butuh perencanaan yang matang, seperti menulis agenda pada buku catatan kecil, selanjutnya membuat daftar agenda dari yang paling mendesak untuk dilakukan.
Berikutnya, memulai dari hal yang paling mudah ke agenda yang tersulit. Konsisten terhadap agenda yang dibuat, insya Allah agenda yang sudah terencana dapat dilakukan dengan baik. Ya. Jadi itu diawali dengan hal yang umum dulu, ya. Dan baru diuraikan dengan hal-hal yang khusus. Selanjutnya ini diawali dengan yang khusus, baru diakhiri dengan yang umum. Contoh, ikan cupang terkenal dengan kegesitannya dalam bertarung dan bentuknya yang menjanjikan. Ikan lohan terkenal dengan motif menyerupai huruf Mandarin di tubuhnya. Ikan mas koki identik dengan corak keemasannya yang indah. Memelihara ikan hias sungguh merupakan keasikan tersendiri bagi pecintanya. Nah, di sini kita lihat diawali dengan hal-hal yang khusus, yaitu tentang ikan cupang, lalu ikan lohan, lalu ikan mas koki, dan ditutup bahwa ikan hias sungguh merupakan keasikan tersendiri bagi para pecintanya. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Kita mulai membahas hal yang pokok dari pertemuan kita kali ini. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan langkah pra atau sebelum menulis. Untuk menulis teks eksplanasi sebenarnya tidak sulit, anak-anak. Penulis hanya butuh membaca hasil penelitian atau fakta-fakta terkait proses bagaimana fenomena itu terjadi. Contoh nih, misalnya kalian mau menulis tentang gerhana matahari, maka kalian harus membaca tentang hasil penelitian atau fakta-fakta terkait proses terjadinya gerhana matahari. Ya, jadi kalian harus baca itu. Baca sebanyak-banyaknya. Di mana membacanya? Pertama dari surat kabar, bisa dari buku, bisa dari majalah. Bahkan sekarang kalian bisa browsing dengan seluas-luasnya di internet untuk mencari tentang hasil penelitian maupun fakta-fakta tentang gerhana matahari. Oke anak-anak ya. Nah, setelah melakukan kegiatan pra menulis, masuk kita mulai tahapan-tahapan menulis. Nah, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi, yang pertama yaitu menentukan topik. Jadi sebelum kamu menulis, kamu tentukan dulu topik. Ini apa nih topik yang harus saya akan tulis ya. Yang kedua yaitu menyusun kerangka teks eksplanasi. Yang ketiga mengumpulkan bahan, dan yang terakhir mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi tetap dan utuh. Kita bahas satu-satu anak-anak ya. Pertama yaitu menentukan topik atau suatu kejadian. Topik yang bisa kita angkat untuk menulis teks eksplanasi yang pertama yaitu kejadian alam. Di alam ini yang sangat luas ini kita bisa mengambil bermacam-macam kejadian alam yang menarik yang bisa kita tulis menjadi teks eksplanasi. Berikutnya yaitu kejadian sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu tentang kejadian budaya. Ya. Nah, ketiga topik ini tentunya kalian harus kuasai, dan topik ini harus menarik, dan yang jelas topik ini aktual. Ya. Aktual itu apa? Yang terjadi saat ini. Jadi sekali lagi, ketiga topik yang akan kalian angkat, salah satu topik dari ketiga yang kalian mau angkat itu harus menarik dan harus kalian kuasai. Bagaimana menguasai? Ya tentunya kalian tadi banyak baca ya, dan aktual, terkini. Yang berikutnya yaitu menyusun teks eksplanasi. Jadi setelah kalian tentukan topiknya, kalian susun kerangka teks eksplanasi. Bagaimana caranya? Yaitu mengembangkan teks utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik yang dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Nah, kita lihat contohnya lah biar kalian jelas. Yaitu misalnya kita akan angkat topik tentang fenomena alam banjir ya. Nah, kita lihat pertama kita tentukan dulu struktur teks eksplanasinya. Kalian masih ingat kan? Untuk struktur teks eksplanasi itu ada 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, ulasan. Nah, identifikasi fenomena itu apa saja yang akan kalian rinci ya, dari banjir ini. Misalnya pertama kita buat rincian topiknya itu pengertian banjir. Ya, nanti kalian cari ini pengertian banjir itu apa dari hasil penelitian para ahli ya, atau ke fakta-fakta
yang kalian baca ya, lalu kamu tulis ini contoh aja ini yang Bapak sampaikan di sini ya. Contohnya itu banjir adalah peristiwa yang terjadi dan seterusnya. Nah, yang berikutnya misalnya penyebab banjir secara umum. Ini juga bisa kalian dapatkan dari si penelitian para ahli ya, atau fakta-fakta yang kamu baca. Lalu selanjutnya yaitu proses kejadian. Nah, ini misalnya kita uraikan tempat-tempat yang dapat terjadi banjir. Ini juga kalian untuk mengetahui ini tentunya harus melihat fakta atau hasil penelitian. Yang kedua yaitu atau yang B, kerusakan akibat banjir dan seterusnya. Ini proses kejadian ini bisa kamu uraikan dengan lengkap. Selanjutnya yaitu ulasan. Ulasan ini lebih banyak cenderung terdapat penulis ya terkait dengan tulisan yang atau topik yang diangkat. Contohnya di sini contoh daerah yang dapat mengendalikan banjir ya. Ini bisa kalian lihat ya, atau kalian baca lah di internet ataupun di buku ya. Contoh-contoh daerah yang dapat mengendalikan banjir. Terus berikutnya hal-hal yang perlu dilakukan dipersiapkan untuk menghadapi banjir. Ini juga bisa kalian punya pendapat yang baik tentunya kalau kalian banyak baca. Selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan ya. Setelah kerangka dibuat lalu kamu kumpulkan bahan-bahannya ya. Yaitu apa saja? Bahan yang pertama yaitu berupa fakta atau pendapat para ahli. Tadi Bapak sudah jelaskan ya, terkait kejadian yang akan kalian tulis. Kalau kalian akan menulis banjir, cari itu fakta atau pendapat para ahli tentang banjir. Kalau kamu mau menulis tentang gerhana matahari, ya kamu cari fakta atau pendapat tentang gerhana matahari. Kalau kamu mau menulis tentang manusia perak misalnya, ya kamu tulis tentang fakta-fakta manusia perak ya. Ya, itu ya anak-anak ya. Selanjutnya fakta ini apa? Bisa didapat dari mana? Fakta atau pendapat para ahli itu bisa didapat dari mana? Yaitu dari observasi lapangan. Kamu bisa mengamati di lapangan ya. Selanjutnya kamu bisa studi literatur, membaca di perpustakaan ya, membaca di internet ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kamu mendapatkan bahan, maka kamu kembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi lengkap dan utuh ya. Bagaimana cara mengembangkannya? Yang pertama, strukturnya dulu harus baku. Jadi usahakan pastikan bahwa tulisan yang kamu tulis itu strukturnya lengkap. Yang pertama ada identifikasi fenomena, ada proses kejadian, dan ada ulasan. Nah, baru yang terakhir yaitu kaidah kebahasaannya ya. Kamu lihat tentu kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Masih ingat kan kemarin kita membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi, menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi kronologis, menggunakan kata-kata teknis dan seterusnya ya, kata-kata fenomena. Baik anak-anak, ini berarti setelah melakukan ini kalian tinggal finishing untuk mengecek, mengedit bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki dan ditambah ataupun dikurangi. Baik anak-anak, di akhir pembelajaran ini Bapak menugaskan kalian untuk membuat satu teks eksplanasi. Langkah pertama, kalian tentukan topik yang paling kalian kuasai. Bisa tentang fenomena alam, tentang fenomena sosial, atau fenomena budaya. Sekali lagi, pilihlah topik yang paling kalian kuasai. Ya, kalian boleh melihat contoh-contoh teks eksplanasi yang sudah jadi, bisa dari orang atau bisa browsing di internet. Tapi itu hanya contoh, ya, yang bisa kalian ikuti langkah-langkah. Yang Bapak tekankan, jangan sekali-kali ngambil teks itu sebagai hasil karya kamu. Tapi Bapak ingin kalian menulis sendiri teks eksplanasi. Itu bisa diambil sebagian ya, faktanya untuk tulisan kamu boleh ya, tapi tidak boleh mengambil seluruhnya lalu kamu akui itu sebagai teks hasil karya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan tambahan ilmu kepada kalian semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.